Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dia Safitri, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi, stay tune ya. Pada kepemimpinan yang pertama kali di masa Bani Umayyah ialah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau lahir sekitar tahun kelima sebelum kenabian atau sekitar tahun 606 Masehi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan gubernur di Yordania pada saat itu. Beliau merupakan sosok pemimpin dengan pribadi yang kuat, amat jujur, serta ahli dalam berpolitik. Muawiyah berhasil memegang kekuasaan penuh setelah Hasan bin Ali yang merupakan cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan jabatan khalifah kepadanya. Namun, terdapat beberapa syarat yang harus ia penuhi. Yang pertama, Muawiyah tidak menaruh dendam sedikit pun pada masyarakat Irak. Yang kedua, menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. Kemudian, pajak tanah negeri Ahwaz diperuntukkan padanya dan diberikan setiap tahun. Dan yang terakhir, Muawiyah membayar kepada saudaranya yaitu Husain bin Ali sebesar 2 juta dirham, serta pemberian kepada Bani Hashim harus lebih besar kepada Bani Syam. Kemudian, bagaimana sih sistem kepemimpinan Bani Umayyah? Perlu diketahui nih, bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan pemimpin pertama yang mengubah sistem demokratis Republik Islam menjadi sistem monarki, yaitu sistem kerajaan di mana dalam peralihan kekuasaan merupakan turun-temurun. Kemudian kita masuk ke dinasti Muawiyah atau Umayyah. Jadi, yang pertama kali, seperti yang sudah saya katakan, khalifah pertama dalam dinasti Umayyah ialah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, pada masa kepemimpinannya, Muawiyah menyusun angkatan perangnya. Keamanan dalam negeri begitu baik, kemakmuran dan kekayaan yang berlimpah, serta kaum muslimin mencapai kemenangan yang gemilang. Nah, pada masa kepemimpinannya, Imperium Romawi Timur menyerang negeri-negeri Islam yang berbatasan dengannya. Namun, Muawiyah bin Abu Sufyan dengan sigap menyusun angkatan perangnya yang pada saat itu ada armada laut dan armada darat. Selanjutnya, kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah. Pada masanya, banyak sekali peristiwa yang dihadapi, mulai dari wabah yang menyerang negaranya, kemudian sejumlah tokoh yang tidak mau menyatakan setia padanya, sampai pertempuran Al-Harrah yang dilatar belakangi oleh pemberontakan penduduk Madinah, di mana banyak sekali sahabat Nabi dan putra mereka yang tewas. Setelahnya, dilanjutkan lagi oleh anak dari Yazid bin Muawiyah, yaitu Muawiyah bin Yazid, atau bisa disebut sebagai Muawiyah kedua. Dia diangkat menjadi khalifah saat masih anak-anak dan dianggap lemah. Muawiyah bin Yazid sendiri sebenarnya tidak menginginkan jabatan tersebut. Kemudian ia mengundurkan diri karena sakit dan mengurung dirinya di rumah sampai akhirnya 3 bulan kemudian ia meninggal. Dan masa itu berakhirlah kekuasaan keturunan Muawiyah dan dilanjutkan oleh keturunan Al-Hakam bin Abdul As bin Umayyah. Pada saat pemilihan kekuasaan keturunan Al-Hakam bin Abdul As bin Umayyah, ini terjadi perselisihan antara anggota keluarga Bani Umayyah yang saling memperebutkan kursi khalifah. Sehingga pada akhirnya hasil ini ditentukan di konferensi Al-Jabiyah yang membuahkan baiat atas Marwan bin Al-Hakam. Selanjutnya, pada tahun 685 sampai 705 Masehi dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Beliau dipandang sebagai pendiri kedua bagi Daulah Umayyah karena berhasil mengembalikan seluruh wilayah taat kepada kekuasaannya. Begitu pula, ia telah dapat menumpas segala pembangkangan dan pemberontakan yang terjadi
di pemerintahan sebelumnya. Setelahnya ada Al-Walid bin Abdul Malik yang merupakan orang yang besar dan terbaik dalam menerima dan memelihara kerajaan. Beliau berhasil memperluas kekuasaannya dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa. Perluasan Islam juga sampai ke Spanyol, Andalusia, di bawah pimpinan Panglima Torik bin Ziyad dan dapat menguasai kota Cordova, Granada, dan Toledo. Selanjutnya ialah Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 96 sampai 99 Hijriah, yang satu-satunya jasa yang dapat dikenang dari masa pemerintahannya ialah menyelesaikan dan menyiapkan pembangunan Masjid Jami'ul Umawi yang terkenal megah dan agung di Damaskus. Pada tahun 99 sampai 101 Hijriah dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika dibaiat, ia menyatakan bahwa akan memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Kemudian terdapat Yazid bin Abdul Malik yang merupakan khalifah berikutnya, seorang penguasa yang lebih cenderung kepada kemewahan, suka berfoya-foya, dan kurangnya memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dan tentu masyarakat tidak suka akan hal ini. Yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian, pada zamannya berubah menjadi kacau. Pada tahun 724 sampai 742 Masehi, kekhalifahan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Hisham bin Abdul Malik yang merupakan ahli strategi dan seorang politikus yang handal. Pemerintahan Hisham yang lembut dan jujur banyak menyumbangkan jasa untuk pemulihan keamanan dan kemakmuran. Selanjutnya ialah Khalifah Yazid bin Walid. Beliau tidak dapat menikmati kedudukannya sebagai khalifah karena pada masa itu beliau tidak mendapatkan dukungan dari rakyat karena perbuatannya sendiri yang suka mengurangi anggaran belanja negara. Akibatnya, penduduk memberontak dan beberapa menuntut bela atas kematian Al-Walid. Begitu pula Marwan bin Muhammad. Yang selanjutnya ialah masa pemerintahan Ibrahim bin Walid, di mana beliau juga tidak mendapatkan baiat dari seluruh rakyatnya. Kekhalifahannya tidak disepakati oleh kaum muslim. Pada masanya terdapat pula pemberontakan oleh Marwan bin Muhammad yang menuntut bela atas kematian Walid bin Yazid serta membela hak putra-putranya. Ibrahim bin Walid pun mengirim pasukan di bawah pimpinan Sulaiman bin Hisham. Akan tetapi, pasukan tersebut akhirnya dikalahkan oleh Marwan. Nah, pemerintahan yang berikutnya ialah oleh Marwan bin Muhammad. Beliau adalah seorang ahli negara yang bijaksana dan juga seorang pahlawan. Beberapa pemberontak dapat ditumpas, tapi beliau tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah. Berikutnya, karakteristik tradisi dan peradaban Muslim masa Muawiyah. Yang pertama, karena sistem pemerintahannya ialah menggunakan monarki atau kerajaan, maka adanya penyempitan calon-calon yang diajukan sebagai khalifah pengganti, yang hanya bisa oleh keturunan-keturunannya saja. Yang kedua, dalam waktu yang cukup singkat, kekuasaan pada dinasti Umayyah berkembang dengan sangat pesat. Dari Afrika Utara, kemudian menyeberang Selat Gibraltar, masuk ke Spanyol, sampai dengan India. Dan yang ketiga ialah pada masa Umayyah, pembangunan fisik serta perkembangan ilmu pengetahuan semakin berkembang, pembangunan kota, Masjid Raya Damaskus, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan pun berkembang pesat di sana, seperti kimia, kedokteran, ilmu qiraah, tafsir, hadis, dan masih banyak lainnya. Jurisprudensi dan tata hukum ajaran Islam masa Bani Umayyah. Nah, terdapat beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu Al-Qadi yang bertugas membuat fakta hukum yang diambil dari Al-Quran, hadis, ataupun ijma'. Kemudian ada lembaga Hizbah, dan berikutnya ialah kedudukan Mahkamah Al-Mazalim, merupakan peradilan tertinggi seperti menyidangkan perkara yang dilakukan oleh orang penting yang tidak bisa diselenggarakan dan diputuskan oleh hakim biasa. Dan yang terakhir, faktor kemunduran dari dinasti Muawiyah.
Terdapat beberapa, yang pertama yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam sistem pergantian khilafah yang menyebabkan terjadinya persaingan di antara anggota keluarga istana. Dan yang kedua ialah latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisa Syiah, para pengikut Ali, dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, sikap hidup mewah di lingkungan istana yang menyebabkan anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Dan yang terakhir, faktor kemunduran dinasti Muawiyah ialah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah serta kaum Mawali atau non-Arab yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Jadi cukup sekian pembahasan terkait sejarah peradaban Bani Umayyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.